Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tema dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa belajar bersama. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca bacaan basmalah untuk memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita belajar di subtema 1 yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Dan kali ini kita belajar di pembelajaran 2. Mari kita pelajari dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi yang sudah siap belajar, sehingga kali ini kita bisa belajar dan bisa diterima pembelajaran dari awal dan akhir. Anak-anakku sekalian, mari kita ikuti pelajaran selanjutnya. Benda di sekitar kita. Anak-anak, benda di sekitar kita banyak. Dan di benda-benda di sekitar kita, kita bisa mencari mana yang benda hidup, mana benda yang tak hidup. Nah, anak-anakku sekalian, amati gambar berikut. Ada papan tulis, ada kucing, ada burung, ada meja, ada deo, ada kursi, dan juga ada tanaman. Dari benda-benda yang sudah anak-anak amati, anak-anak bisakah menentukan mana benda hidup, mana benda yang tak hidup? Nah, untuk mengetahui mana benda hidup dan benda tak hidup, anak-anak bisa mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, ciri-ciri benda hidup adalah benda hidup itu bisa disebut juga sebagai makhluk hidup. Nah, benda hidup itu salah satunya adalah memerlukan makan. Karena hidup, maka masih memerlukan makanan. Dan juga benda hidup itu bisa bergerak. Bergerak, berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tapi tumbuhan itu juga bisa bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti datangnya sinar matahari. Jadi walaupun tumbuhan juga bisa bergerak. Nah, anak-anakku sekalian, selain ciri-ciri tersebut, benda-benda hidup itu juga bisa tambah tinggi, ya, dari kecil tambah tinggi, tambah berat, tambah besar. Nah, kalau daun-daun, kalau pohon juga daunnya semakin lebat. Nah, ini adalah ciri-ciri benda hidup. Sedangkan benda yang tak hidup adalah satu, benda yang tak hidup itu tidak bisa bergerak dan juga benda yang tak hidup tidak memerlukan makanan, juga tidak berubah bentuknya, tetap. Itu adalah benda tak hidup. Nah, dari gambar-gambar berikut, anak-anak bisa mencari mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya, dari gambar-gambar tersebut, ini anak-anak bisa mengidentifikasi, menyebutkan mana yang benda hidup yang bergerak. Seperti apa? Kelinci, ada kupu-kupu, ada burung, ada tumbuhan. Dan yang tidak bergerak adalah benda mati. Di gambar ini mana yang termasuk benda mati?
Benda mati di sini adalah batu-batuan. Pinter. Dan juga awan juga termasuk benda tak hidup. Nah, ini anak-anak kita pelajari dari pengamatan gambar ini, anak-anak bisa membedakan mana benda hidup dan benda tak hidup. Nah, selanjutnya kita pelajari materi berikutnya. Anak mari kita belajar menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung di sini anak-anak bisa belajar dan menirukan gerakan-gerakan yang untuk menulis huruf tegak bersambung. Nah, ini adalah kucing benda hidup. Adalah huruf tegak bersambung yang sekarang anak-anak harus dipelajari, belajar untuk menulis yang rapi, yang bagus, dan pastinya tulisan anak-anak bisa dibaca. Ya, menulis huruf tegak bersambung. Selanjutnya, kita pelajari materi berikutnya. Mengenal ciri-ciri benda hidup, anak-anak. Salah satu ciri-ciri benda hidup adalah bergerak berpindah tempat. Seperti inilah yang dilakukan teman-temanmu untuk mengetahui ciri-ciri benda hidup. Nah, salah satunya adalah berjalan. Nah, berjalan termasuk berpindah tempat. Nah, berjalan juga termasuk olahraga. Dan yang kedua, berpindah tempat bisa berarti dengan berlari. Nah, ini anak-anak, mari kita pelajari mana termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Karena salah satu yang kita pelajari adalah ciri-ciri bergerak. Bergerak bisa kita lakukan dengan cara berjalan dan berlari. Dan ini bisa kalian lakukan untuk berolahraga, ya. Untuk berolahraga yaitu bisa kamu lakukan berjalan keliling lapangan atau berlari keliling lapangan atau jalan. Jadi anak-anak bisa kita jadikan sebagai olahraga untuk menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya, alhamdulillah materi pembelajaran 2 sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dari pembelajaran awal sampai akhir tadi anak-anak bisa memahami, dan kali ini yang sudah kita pelajari adalah mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah menulis tegak bersambung, dan yang ketiga mempraktekkan ciri-ciri makhluk hidup dengan cara bergerak, yaitu bisa kita lakukan dengan berjalan dan berlari. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Dan jangan lupa kita tetap berdoa, mudah-mudahan keadaan yang seperti ini cepat berlalu. Dan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.